Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Bapak Ibu pada pagi hari ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Apalagi di pagi hari ini Bapak dan Ibu akan menuntut ilmu yang Masya Allah, sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun buat para penuntut ilmu. Semoga keluar dari sini Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum buat para pembawa acara dari Piksi Mengaji ya. Kemudian Ibu Elsa dan timnya semuanya, baik dari pihak manapun, termasuk Zayan Media, termasuk media-media yang saya tidak sebutkan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Semoga Allah berkahi kalian, Allah ampuni dosa kalian, dan Allah sayangi kalian. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sesat di jalan di dunia masih bisa balik. Kadang-kadang banyak orang tersesat pakai map. Ya Pak ya, pakai map aja suka nyasar. Tapi alhamdulillah masih bisa ganti, nggak pakai map ya, mungkin masih bisa nanya sama orang kampung atau sama orang yang ada di jalan. Tersesat di dunia, kita kalau tersesatnya jalan ya alhamdulillah. Jalan kalau cuman jalan biasa, jalan tol, masih kita ada solusinya. Nah, gimana dengan kalau kita tersesat dari jalan yang benar, apalagi itu sudah di usia senja? Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, agban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil. Ini bagus ibu-ibu, kata-kata ini buat status ya. Agban nas, manusia yang bodoh adalah man dhalla fi akhir safarihi, orang ini tersesat di akhir perjalanannya. Wa qad qarabal manzil, padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Ngerti Pak? Ngerti nggak Pak? Orang bodoh itu orang yang tersesat di akhir perjalanan. Udah mau nyampe, tapi malah nyasar. Wa qad qarabal manzil, padahal rumahnya udah tampak dari kejauhan. Bapak udah ngelihat rumahnya, malah mengsong. Udah kelihatan itu surga dia mungkin, tapi ternyata dia malah berbalik. Maka ini saya menasihati diri saya dan semuanya yang ada di sini, pembahasan ini semoga bermanfaat. Semoga kita tidak menjadi manusia yang bodoh, di mana tersesat sedang di akhir perjalanan, padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Taib, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu yang disebut
manusia senja tuh apa sih? Kalau di mana di pantai ada anak senja. Anak senja. Ya, nah kalau usia senja itu usia kayak apa? Usia berapa yang disebut usia senja? Apakah 70? Apakah 60? Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, Bapak Ibu, saya udah bikinin PDF-nya, mungkin bisa minta sama panitia. Ada 27 halaman yang mungkin kita bahas pada hari ini. Ibu-ibu sudah dapat? Kalau yang belum dapat coba minta, gratis kok. Ya, PDF-nya minta tolong dibagi-bagikan biar ibu-ibu kagak banyak nyatet. Ya, mending nyatet dibaca lagi. Ya, nanti nyatet juga di rumah kagak dibaca dah lagi gitu loh. Ya, mendingan fokus lihat PDF-nya. Nah, nanti kalau ada tambahan bisa ditambah, dicoret-coretin. Ya Bu ya. Taib ya. Dah. Dalam Al-Qur'an surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memberi kalian umur yang cukup untuk berfikir? Bagi siapa yang mau berfikir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Di sini ayat ini menjawab tentang orang yang masuk neraka. Jadi kalau Bapak baca, Ibu baca dari ayat dari awalnya, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Ya Allah, jadi orang ini teriak, wahum yastarihuna fiha, dia teriak di dalam neraka sambil mengatakan, Rabbana akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Saya janji kalau saya keluar dari neraka, saya akan beramal saleh sebagai belum amal-amal yang belum pernah saya kerjakan. Jadi ceritanya ini ada orang masuk neraka, teriak minta keluar. Maka Allah berfirman, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Taib. Lanjut, Ibnu Abbas. Satu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan 60 tahun. Barang siapa mencapai 60 tahun, maka Allah tidak lagi memberi alasan untuk menunda taubat. Jadi maksud daripada awalam nu'ammirkum, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Maka ada yang berpendapat, menurut Ibnu Abbas, umur di sini berapa tadi? 60 tahun. Ya, ada yang 60 tahun. Iya, nggak usah nunjuk tangan. Ya, kayaknya banyak ya, kayak banyak yang 60. Bapak ada yang 60 tahun, Pak? Ya, berarti Bapak kena kecemes nih sama ayat ini, ya. Ini pendapat dari Ibnu Abbas. Jadi yang disebut senja itu adalah 60 tahun. Yang kedua, lanjut. Mujahid 40 tahun. Siapa yang mencapai 40 tahun dan tidak bertaubat, maka bersiaplah untuk neraka. Ada yang berpendapat bukan 60. Jadi usia tua itu 40. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah 40 berarti udah tua. Tapi terkadang ada orang, ibu-ibu tuh gak mau dibilang tua. Asal dibilang gemuk dikit langsung fitness. Asal dibilang gemuk dikit, ibu 55 ya marah dia. Malah saya ada pengajian, Pak. Pengajian ini emang isinya nenek-nenek. Terus saya kan ya dengan polosnya, baik nenek-nenek sekalian gitu ya. Dia marah, Pak. Dia marah langsung, marahnya juga sambil jangan sebut kami nenek-nenek. Jadi saya harus bilang apa? Panggil kami seniorita.
Jadi suruh dipanggilnya seniorita, ya padahal seniorita kan nenek-nenek juga gitu loh. Ya. Jadi menurut pendapat Mujahid yang disebut dengan usia senja itu adalah 40 tahun. Kemudian juga Imam Qatadah juga sama. Ya, malah kata Imam Qatadah, lanjut itu adalah umur di mana Allah telah memberi waktu cukup bagi orang yang mau sadar. Jadi orang tuh ditunggu, itu umur yang sudah harus orang sadar. Ya usia berapa Pak? 40 tahun. Makanya kalau ada orang ya di atas 50, di atas 40, terus udah rajin ke masjid, udah rajin sholatnya, wah luar biasa dah menuntut ilmunya, kayaknya nggak usah heran ya. Kadang-kadang kita tuh suka heran sama orang yang soleh emang udah waktunya gitu loh. Bapak rajin banget ya ke masjid ya. Nggak usah heran sebenarnya Pak. Emang harus jadi begitu. Kagum itu harusnya sama anak Gen Z yang ke masjid sholat berjamaah 5 waktu. Itu kagum boleh dong Pak. Ya. Nah sekarang aki-aki ke masjid dikagumin. Apa yang dikagumin? Emang waktunya. Bapak rajin amat sih baca Quran. Emang waktunya Bang. Ya, makanya Masya Allah ya, sekarang banyak sekali anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, walaupun belum 40 tahun, tapi Masya Allah sudah belajar tauhid, sudah mengikuti sunnah, sholat jamaahnya di masjid. Kagum sama yang begituan baru. Ya, malah ada orang yang kadang-kadang begitu ditanya, Pak, Ibu belum ini pakai hijab. Proses Pak Ustadz, proses. Ibu umurnya berapa? 45. Berarti dia udah 5 tahun diproses dong. Karena usianya udah lebih 5 tahun. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya yang udah 40-an nggak ada kata apa tadi? Nggak ada kata proses lagi karena Anda sudah disebut ya usia senja. Kalau saya suka bilang sama ibu-ibu maghribers, ya orang yang udah masuk usia maghrib. Ibnu Katsir lanjut. Ibnu Katsir 40 tahun ke atas, saat akal telah sempurna dan hujah Allah telah tegak atasnya. Taib. Jadi intinya siapa yang disebut usia senja 40 atau 40 tahun ke atas atau sudah 60 tahun. Selebihnya maka Masya Allah itu bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah, karena jarang ada umat Nabi umurnya lebih dari 60 atau 70 tahun ya. Bapak yang udah ada 70 lebih, ada 60 lebih ada di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentang yang 60 tahun nih. Man balagha sittina sana faqad a'zarallahu ilaih. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Barang siapa telah mencapai umur 60 tahun, maka Allah mengangkat darinya segala alasan. Maksudnya gini, nggak ada alasan orang kalau umurnya udah 60 tahun. Artinya apa? Nggak ada alasan untuk tidak paham syariat. Kalau usianya sudah berapa tadi? 60 tahun. Maka nggak ada alasan begini, kok saya baru tahu ya? Ibu berapa umurnya? 63. Harusnya ibu sudah paham syariat, baik itu perintah atau larangan. Kenapa? Karena usianya sudah 60. Maka mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang sudah 60 sudah paham mana kewajiban dan sudah paham mana larangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan Bapak Ibu untuk terus belajar walaupun di usia senja. Kemudian apa makna hadis yang tadi saya sampaikan, man balagha sittina sana, siapa yang telah mencapai 60 tahun faqad a'zarallahu ilaih, maka Allah telah mengangkat darinya segala alasan. Tidak ada uzur untuk lalai maksudnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan
Artinya setelah 60 tahun tidak ada lagi alasan untuk menunda taubat, karena umur telah cukup untuk berpikir dan bersiap. Taib. Jadi nggak ada alasan usia 60 tahun belum tobat. Nggak ada alasan 60 tahun dia tidak bersiap-siap. Imam Nawawi mengatakan ini adalah batas usia senja, di mana manusia seharusnya lebih dekat ke akhirat daripada dunia. Kemudian hadis yang kedua, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai berapa, Bu? 70. Wa aqallahum man yajuzu zalik, dan hanya sedikit yang melewatinya. Jadi Bapak Ibu yang udah 50 berarti berapa lagi? Kalau ke 60 berarti 10 lagi. Yang ke 70 berarti 20 lagi kalau memang masih ditunda ajalnya. Inilah hadis-hadis yang menerangkan tentang umur manusia batasnya 60 sampai 70 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata yang namanya usia senja itu kesimpulannya 40 ke atas atau 60 tahun. Taib, bagaimana pandangan para salaf? Lanjut. 1. Hasan Al-Basri rahimahullah, jika seorang telah mencapai umur 40 tahun, maka ia harus berhati-hati. Jika telah mencapai 60 tahun, maka jangan lagi bermain-main dengan dunia. Taib, yang 40 maka ia harus hati-hati. Ya, makanya ada orang bilang wise begin at 40. Bijaksana itu di usia 40. Ya, kalau menurut saya bukan bijaksana, malah ya soleh itu harus di usia 40. Makanya kalau ada yang bisa soleh sebelum 40, ya di usia-usia yang muda, Masya Allah. Bapak sering dengar hadis 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Yang enggak, yang ada hubungannya sama ini apa? Ayo. Apa? Pemuda. Di antara ar-rajul qalbuhu ilal masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, termasuk pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salah satunya anak-anak ibu, ya. Maka banyak berdoa dah, Rabbi habli minas salihin. Kalau Syekh Utsaimin ada tambahan menggabungkan 2 ayat, Rabbi habli minas salihin wa aslih li fi zurriyati. Coba ikutin saya. Rabbi habli minas salihin wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, berikan kami anak yang soleh dan perbaikilah urusan rumah tanggaku. Hafal Pak? Rabbi habli minas salihin, udah hafal ya? Ya. Terus tambahnya apa tadi? Wa aslih li fi zurriyati. Perbaikilah urusan rumah tanggaku. Taib. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jika engkau telah mencapai umur 40, maka berhati-hatilah dengan langkahmu. Jika telah 60, maka persiapkanlah kain kafan. Saya ulangi, kata Umar bin Abdul Aziz, jika engkau telah mencapai umur 40 tahun, maka berhati-hatilah dengan langkahmu. Pak, kalau di usia 40 di Indonesia biasanya itu waktunya sadar apa waktunya party? Malah di kita kadang-kadang 40 itu lagi ngapain, Pak Andi? Lagi naik-naiknya tuh. Selingkuh 40 katanya. Ya, naudzubillah. Apalagi tuh, lagi sukses-suksesnya 40 katanya. Padahal 40 itu harusnya sudah berhati-hati. Dan jika 60, kata Umar bin Abdul Aziz, persiapkanlah kain kafanmu. Maksudnya bukan nanti pulang nyiapin kain kafan ya. Maksudnya ini kiasan. Maksudnya persiapkan, mungkin sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, lanjut. Hadis tersebut, barang siapa berumur 60 tahun, maka Allah telah menutup alasan baginya, adalah isyarat bahwa usia 60 adalah lambang akhir kesempatan taubat. Siapa yang tidak sadar di umur itu, maka jarang ia akan sadar setelahnya. Ada pendapat dari Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu, kalau 60 nggak sadar-sadar, susah untuk sadar selanjutnya. Malah ada yang bilang bukan 60 tapi 40. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meniti jalan yang lurus, karena tiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita nungguin tua untuk tobat, jangan sampai nungguin ajal untuk tobat, karena tobat akan tertutup ketika nyawa sudah di tenggorokan. Taib, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, inilah pandangan para salaf. Yang pertama tadi dari Hasan Al-Basri, yang kedua dari Umar bin Abdul Aziz, yang ketiga dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, sekarang kita akan bahas poin-poin kenapa ada orang tersesat di usia senja. Yang pertama, kenapa ada orang tersesat di usia tuanya? Satu, dia tidak menyadari akan perjalanan yang jauh, dan perjalanan jauh ini membutuhkan bekal dan persiapan. Bapak Ibu, kita akhirat itu perjalanan yang jauh. Dan gak ada, kalau kita kemana-mana, pergi ke luar negeri, beli berapa tiket, Bu? Biasanya kalau ke luar negeri beli berapa tiket? 2 tiket. Tiket berangkat, tiket pulang. Tapi kalau pergi ke akhirat, cuman 1 tiket aja, nggak akan bisa kembali lagi. Nah, gimana caranya? Perjalanan panjang ke akhirat ini tentu butuh bekal dan persiapan. Bapak kalau pulang kampung, ibu kalau pulang kampung, pasti apa aja dipersiapkan. Mungkin hal-hal yang emang gak layak dibawa juga sama ibu-ibu. Nastar lah, padahal di sana banyak. Dia bawa semuanya, apa aja buat pulang kampung. Betapa kita sadar perjalanan dunia saja kita butuh bekal. Bagaimana perjalanan akhirat? Maka sebab yang pertama orang tersesat, dia gak sadar perjalanan ini begitu jauh dan membutuhkan bekal dan persiapan. Bapak Ibu, kenal dong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, mertua Nabi. Tapi ada satu kata-kata beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan begini, Pak. Kalau ada suara dari langit, kemudian suara itu mengatakan, seluruh yang ada di dunia ini masuk surga kecuali 1 orang, maka aku takut akulah 1 orang itu. Itu siapa tadi, Pak? Umar bin Khattab. Udah dijamin surga lah. Umar bin Khattab itu bahkan Nabi SAW pernah waktu ke surga melihat rumah terbuat dari emas, istana dari emas, dan Nabi hampir masuk ke dalamnya. Ternyata itu bukan buat Nabi, itu buat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi beliau radhiyallahu anhu, kalau ada suara dari langit dan mengatakan, "Hei, semua yang ada di dunia masuk surga kecuali 1 orang," maka aku takut akulah 1 orang itu. Masya Allah, padahal amalnya begitu banyak, tapi takut tidak bisa masuk surga. Abu Hurairah, kenal dong kita Abu Hurairah, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Hurairah, Bu? Sebelum dia meninggal, dia nangis, lalu dia berkata, "Abki ala qillati zadi wa bu'das safari." Aku nangis karena bekalku sedikit dan perjalanan akhirat begitu jauh. Jadi Abu Hurairah merasa bekalnya dikit, dan dia merasa akhirat itu begitu jauh. Itu Abu Hurairah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, baca ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Taib, ayat ini ada dua hal besar. Surat apa nih Bu? Al-Hasr ayat berapa? 18. Ayat ini menegaskan dua hal. Satu, perintah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perintah muhasabah. Apa muhasabah bahasa kitanya Pak? Muhasabah apa artinya tuh? Introspeksi diri. Ya. Jadi kata Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, makna ayat ini adalah agar setiap hamba mengevaluasi dirinya. Apakah ia telah menyiapkan bekal untuk bertemu Rabbnya? Maka hendaknya seorang muslim mukmin berusaha memperbaiki amal, karena Allah Maha mengetahui setiap amal lahir maupun batin. Jadi surat Al-Hasr ayat 18 ini menjelaskan kepada kita, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa Bu? Apa itu takwa? Kita tahunya takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nggak apa-apa, itu juga benar. Tapi kalau Ibnu Mas'ud bilang takwa itu Allah itu diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Itu takwa definisi menurut siapa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Takwa itu ulangi, Allah itu diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Ayat Al-Hasyr ayat 18 adalah perintah kita untuk bertakwa. Yang kedua, falyanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang telah dia usahakan untuk hari esok. Jadi ada orang, dia nggak mempersiapkan diri. Dia merasa, oh saya turunan siapa Pak? Ya udah dijamin surga kali, dia merasa gitu loh. Saya kan mancung. Ya saya kan. Ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, bahwa yang Allah lihat bukan turunannya, yang Allah lihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Oleh karena itu ketika ada orang yang dia tidak beramal, dia sudah tua tapi terlena dengan dunianya, dia sudah tua akan tetapi tidak mempersiapkan bekal untuk ke akhiratnya, ini orang adalah orang yang tersesat di usia senjanya. Saya pernah baca sebuah buku tentang motivasi orang yang sudah luar biasa tingkatan di kantornya. Apa level yang tertinggi Pak di kantor Pak? CEO. Apa? Ya, CEO ya. Mungkin paling tinggi. Suatu ketika dia pengen resign. Dia resign pengen apa? Udahlah. Ya mungkin duitnya udah terlalu banyak. Akhirnya orang ini minta resign, tapi sama anak-anak buahnya, sama direkturnya, ya nggak boleh. Kenapa? Kita masih butuh bimbingan Anda. Padahal udah sepuh, udah tua. Akhirnya dia disuruh ikut seminar katanya. Saya lupa antara Singapura atau Australia. Begitu di seminar, dia memperkenalkan diri, perusahaannya, anak buahnya berapa, omsetnya berapa. Tentu manusia banyak di situ yang tepuk tangan. Kenapa? Tua-tua kaya raya. Setelah bapak ini turun, datang anak muda Pak. Saya nggak tahu laki atau perempuan disebutkannya, tapi menyebutkan nama perusahaan yang lebih banyak daripada perusahaan si bapak. Menyebutkan omset perusahaan yang lebih banyak daripada omset si bapak. Menyebutkan
Pokoknya lebih daripada si bapak tadi. Apa yang terjadi? Gimana Bu, si bapak tadi, si aki-aki tadi? Akhirnya dia batal resign. Dia ingin melanjutkan karirnya, pengen melebihi anak muda tadi. Betapa memang dunia ini bikin apa Pak? Haus. Kayak minum air laut, nggak ada yang bisa muasin manusia kecuali apa yang bisa muasin manusia kecuali tanah. Maka hati-hati, tersesat di usia senja. Bahkan dia mungkin melihat banyak orang pulang dari masjid, tapi hatinya tidak mau ke masjid. Dia lihat banyak orang-orang menuntut ilmu, tapi tidak pernah mau menuntut ilmu. Saya pernah ketemu ibu-ibu di sebuah toko buku, lagi nyari buku. Dan saya kan suka baca buku, dan saya pengen ngasih tahu si ibu itu, udah tua, rambutnya tinggi banget. Dia apa itu kalau tinggi begitu Bu? Ya, kalau disasak mesti ini disusuk kali tinggi gitu. Terus saya tanya, ibu sedang cari buku? Dia malah ngeliatin saya, Pak, curiga kali ya. Ya hari gini orang nawarin buku kan, ya di sebuah toko buku. Dia liatin saya, Anda siapa? Saya pengajar, saya suka baca buku. Kalau ibu mau buku yang bagus, nanti saya carikan buku-buku yang bagus. Kan di toko buku itu mah apa aja ada. Ya. Akhirnya saya referensikanlah buku ini. Lalu dia bilang begini, nenek-nenek itu, boleh saya tanya sesuatu sama Anda? Boleh Bu, boleh. Itu ibu-ibu yang suka pengajian pagi-pagi, apa mereka gak punya kerjaan? Jadi ini gak ada kerjaan semua ini, kata dia gitu loh. Wah, luar biasa ya, nenek-nenek. Jadi ternyata masih ada yang nganggap orang pagi-pagi ke kajian dianggap gak ada kerjaan. Ya saya kagak bisa ngatain kan, saya cuman ya Allah kasihan amat. Malah saya pernah Pak ngajak ibu-ibu ke kajian. Ibu udah lama gak kajian? Waktu itu kajiannya pagi jam 10 atau jam 9 lah. Kayaknya Pak Ustadz yang kajian pagi itu yang punya pembantu 4 deh. Jadi seolah-olah kalau udah punya pembantu banyak dia bisa kajian gitu. Ya. Ada lagi saya mau bahas tentang keutamaan zikir pagi dan sore. Begitu saya mau bahas pagi sore, saya duduk dulu dong di ruang tamu. Tiba-tiba ada bisik-bisik ibu-ibu yang ya gitulah dandanannya gitu ya. Ya. Dia bilang begini, emang zikir itu apa sih? Istighfar itu apa sih gitu. Jadi karena lihat judulnya keutamaan zikir pagi dan sore, saya jadi rubah tema dong. Jadi enggak keutamaan zikir pagi sore, saya bahas jadi apa itu zikir. Ya gimana mau nerangin keutamaan zikir pagi sore kalau kagak tahu zikir itu apa. Begitu saya lagi ngajar nerangin, ibu itu pergi. Gua rubah judulnya gara-gara lu. Tahu-tahu dia pergi begitu aja. Pamit ya. Biasa ibu kan kalau pamit ya. Ya, jemput cucu. Ya, saya di situ saya berpikir tugas dakwah terlalu panjang. Nenek-nenek begitu aja kagak tahu zikir kayak apa. Ya Allah, maka bawa ibu-ibu yang udah ngerti nggak boleh sombong ya. Ya nggak boleh sombong, yang merasa udah syar'i terus bimbing orang, jangan merasa. Karena ada ibu-ibu yang sudah apa ya, karena udah ahwat kibar kali ya, udah merasa soleha. Begitu ada yang baru kajian diliatin baik gitu loh Pak, nggak boleh ya, harus welcome, kita ajak. Ukti dari mana? Ayo masuk ya. Kadang-kadang ada yang nggak berani loh. Karena ngelihat penampilan yang syar'i, itu pada takut kadang-kadang. Iya, padahal kenapa? Karena ibunya kagak ada senyum. Iya, harusnya kan kalau sama perempuan ya nggak apa-apa gitu loh. Ukti apa kabar? Ini mah nggak diliatin dari ujung pakaian sampai ke atas aja deh.
Ya, malah ada ibu-ibu waktu itu curhat ke saya. Ustadz, saya nggak ikut kajian hadis Riyadhus Shalihin. Kenapa? Habis kata ibu itu udah terlalu jauh. Ya, ibu lebih baik cari kajian hadis yang lain. Kita udah hadis 300. Akhirnya ibu itu jadi kagak mau kajian. Kenapa? Ya karena levelnya dianggap udah beda gitu loh. Ya, nah ini hati-hati. Yang udah ngaji, mudah-mudahan nggak digoda dengan kesombongan. Ya, yang belum ngaji ya tahu diri. Ya, apalagi yang udah usianya kayak nenek-nenek yang panjang tadi itu. Ya, taib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi surat Al-Hasyr ayat berapa? 18. Sekarang kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lanjut artinya aja. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang. Harusnya kita itu sering yang namanya muhasabah. Hisab dirimu sebelum dihisab. Hitung, ya, bagaimana amalmu. Jangan sampai di usia tua ternyata belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mau memaksimalkan diri padahal usianya udah 60 tahun. Maka nggak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi setan memang suka supaya kita menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang. Maka Pak, ada hal yang bagus namanya tafakkur. Tahu tafakkur Pak? Berfikir. Makanya dalam Al-Quran banyak kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Karena dengan tafakkur itu, maka ada yang bilang tafakkur itu lebih baik daripada qiyamul lail. Kenapa? Orang bisa taubat kan gara-gara tafakkur Pak. Dia pikirkan kehidupan dia pikirkan dosa-dosa dia pikirkan nikmat Allah, dia pikirkan ya Allah saya nanti mati gimana, akhirnya taubat. Makanya hendaklah kita bukan hanya memperhatikan amal kita, tapi juga kita tafakuri. Sudah sebanyak apa yang kita persiapkan nanti dibawa ke akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, lanjut, seorang mukmin adalah pengawas dirinya sendiri. Ia akan berhenti bila melakukan kesalahan lalu memperbaikinya. Adapun orang munafik, ia terus saja berbuat tanpa muhasabah. Taib. Maka penting yang namanya apa tadi? Dan muhasabah itu nggak harus nangis. Kan kalau ada cerita, yuk jam 2 malam keluar masjid, apa? Muhasabah. Kan ada apa muhasabah begitu, gitu ya. Ya, dulu saya juga sebelum hijrah suka begitu tuh, matiin lampu di masjid, kita bikin yang sedih-sedih lah begitu kata-katanya gitu loh ya. Jadi kalau udah pada udah sukses deh itu ya. Muhasabah itu enggak harus begitu. Muhasabah itu tinggal merenungi, tafakkur. Tafakuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Tafakuri dosa-dosamu selama ini. Maka naudzubillah, ketika ada orang tidak mempersiapkan dirinya ke akhirat, padahal akhirat adalah perjalanan yang panjang, yang jauh, sedangkan dia belum bawa bekal. Sedangkan Umar bin Khattab sendiri takut masuk neraka, padahal sudah dijamin. Abu Hurairah tadi amalnya banyak, sampai hari ini kita baca nggak hadis riwayatnya? Sampai hari ini kita baca hadis riwayat Abu Hurairah. Ribuan hadis yang dikeluarkan oleh dia. Tapi ternyata Abu Hurairah nangis sebelum matinya. Kenapa? Karena merasa bekalnya sedikit dan perjalanan akhirat begitu jauh. Kemudian Ibnu Qayyim, jadi tadi kata Hasan Al-Basri, saya ulangi, seorang mukmin adalah pengawas dirinya sendiri. Jadi bapak adalah pengawas, satpam buat diri kita masing-masing. Jika ia akan berhenti kalau melakukan kesalahan lalu memperbaikinya. Adapun orang munafik terus saja berbuat kesalahan tanpa muhasabah.
Maka Al-Hasyr ayat 18 ini adalah dalil tentang bertakwa dan tentang muhasabah. Apa yang harus dimuhasabahi? Sudah sebanyak apa amal yang kau persiapkan untuk dibawa nanti ke akhirat. Ibnu Qayyim berkata, lanjut. Beliau menulis dalam Madarijus Shalihin, ayat ini mencakup seluruh jalan menuju kebaikan akhirat. Takwa adalah pagar dan muhasabah adalah jalan menuju takwa. Takwa adalah pagar dan muhasabah adalah jalan menuju takwa. Kemudian Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan, Al-Hasyr ayat 18 adalah peringatan agar manusia sadar waktu singkatnya hidup. Dunia ini adalah ladang untuk menanam amal. Maka siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, ayat ini Al-Hasyr 18 membangunkan hati yang lalai agar manusia melihat bekal akhirat setiap hari. Jadi yang merasa lalai, coba tengok surat apa tadi? Al-Hasyr ayat 18. Ya, agar dia sadar bahwa pentingnya mempersiapkan diri, pentingnya muhasabah untuk bekal yang dia bawa nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat bagaimana para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka ini kan amalnya luar biasa. Ya, enggak ada dah yang bisa ngalahin amal mereka. Mereka adalah bintang-bintang dalam ketaatan. Tapi yuk kita lihat bagaimana perkataan para salaf tentang amal ibadah mereka. Ini peringatan buat yang sudah merasa banyak amal. Ya, kadang-kadang kita merasa sudah banyak amal, sudah merasa paling solehah, baru tahajud seminggu kayaknya udah megang kunci surga. Ya, baru taat sama laki 3 hari, kayaknya udah pasti saya surga terdepan. Ya kayaknya baru belajar, ya juz amma sih belum hafal, tapi luar biasa. Ya, hati-hati jangan merasa amal kita banyak. Tadi kan saya lagi bahas di Al-Hasyr 18 bahwa kita disuruh ngapain tadi? Untuk muhasabah tentang amal. Karena pentingnya amal, sadarnya amal kita butuh banyak karena perjalanan begitu jauh. Oleh karena itu kita akan lihat gimana para salaf dalam menganggap amal mereka. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah menangis dan berkata, aku berharap seandainya aku hanyalah sebatang pohon yang ditebang dan tidak dihisab. Ini Abu Bakar, Pak, mertua Nabi, sahabat Nabi, bahkan kuburannya pun di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga, namun beliau merasa amalnya masih sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Abu Bakar, aku berharap seandainya aku hanyalah sebatang pohon yang ditebang dan tidak dihisab. Maksudnya apa? Ada yang menafsirkan beliau menyangka amalnya masih sedikit. Ini juga pelajaran ya buat ibu-ibu, supaya jangan gampang-gampang selfie. Kajian selfie baik, ya jangan. Kenapa? Udah dikit amalnya hilang lagi. Ya, banyak orang sekarang dicoba dengan media sosial. Ya sampai saya lihat ada ibu-ibu posting, dia lagi taraweh, Pak, posting orang lagi ruku, taraweh malam pertama. Saya kan cuma mikir, dia ruku kagak apa gitu loh. Kan itu lagi taraweh gitu loh. Ya betapa banyak sekarang orang pengen beramal, orang beramal tapi di posting. Ya Masya Allah, padahal amalnya juga belum tentu diterima.
yang merasa diterima saja, takut amalnya tidak diterima. Kita lihat Umar bin Khattab, apa kata beliau? Lanjut. Berkata beliau, sering membaca ayat, seandainya aku tahu bahwa satu amalku diterima, niscaya itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Kalau satu amalku diterima, kata Umar, itu lebih baik daripada dunia dan kita kan tahunya qobliyah subuh lebih baik ke dunia seisinya. Mudah-mudahan yang qobliyah subuh diterima oleh Allah. Ya, itu baru qobliyah subuhnya, apalagi sholat subuhnya. Nah sekarang kalau Umar bin Khattab, dia tahu ada satu amal diterima, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Aisyah. Nah, Aisyah ini pernah bertanya Bapak Ibu tentang surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Walladzina dan orang-orang yang berikan, walladzina yu'tu ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka takut. Jadi di surat apa Bu? Al-Mu'minun ayat 60 itu ada firman Allah, walladzina yu'tu ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan dengan hati yang takut. Jadi dia ngasih dengan hati yang takut. Apa maksud hati yang takut ini? Nah Aisyah ini cerdas Pak. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa maksud daripada hati yang takut? Apakah mereka itu orang yang berzina, mencuri, lalu takut azab Allah? Pak, Bu, orang kalau habis berbuat salah biasanya takut. Nah Aisyah nanya tentang Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 60. Siapa yang disebut orang yang takut di sini? Yang ngasih tapi sambil takut. Maka ini langsung dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Lanjut. Tidak, wahai putri As-Siddiq, mereka adalah orang yang sholat, puasa dan bersedekah, namun takut amal mereka tidak diterima. Jadi bukan orang yang mencuri. Orang yang takut di sini bukan orang yang berzina. Tapi takut di sini adalah mereka orang yang sholat, puasa, sedekah, namun takut amalnya tidak diterima. Ya, beda ya kita sama mereka. Kalau mereka amalnya banyak, tapi takut nggak diterima. Kalau kita amalnya dikit, yakin banget kayaknya diterima. Ya, emang beda dikit kita sama dia. Ya, maksudnya mereka itu masya Allah amalnya banyak luar biasa, tapi takut tidak diterima. Kalau kita amalnya dikit tapi merasa diterima. Taib, itu tafsir dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 tentang orang yang sudah beramal tapi ada rasa takut di hatinya. Maksudnya siapa? Pencuri? Bukan. Mereka adalah orang yang ahli ibadah, tapi mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri berkata, lanjut. Orang mukmin menggabungkan antara berbuat baik dan rasa takut tidak diterima. Sedangkan orang munafik berbuat buruk namun merasa aman. Orang mukmin begitu Pak. Orang mukmin itu berbuat baik, beramal soleh, ya, tapi takut tidak diterima. Sedangkan orang munafik berbuat buruk dan merasa aman. Saya ulangi. Orang mukmin berbuat amal soleh, tapi takut amalnya tidak diterima. Sedangkan orang munafik berbuat salah tapi merasa aman. Ya, makanya ya naudzubillah menjadi orang munafik, udah bikin salah tapi merasa aman. Dan beliau juga berkata, lanjut, aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih banyak amalnya daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka paling takut amalnya tidak diterima. Taib, mahalan. Jadi para sahabat Nabi ini amalnya masya Allah luar biasa, tapi mereka orang yang paling takut amalnya tidak diterima. Baik, kemudian juga di sini ada satu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa para salaf walaupun amalnya banyak tapi takut tidak diterima amalnya? Bahkan mereka takut riya, takut niatnya rusak. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku
karena ia terus berubah-ubah. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ya, betapa niat itu suka berubah-ubah. Maka buat orang-orang yang suka beramal, ya, maka kata Imam Malik, amal yang disembunyikan lebih banyak harusnya daripada yang ditampakkan. Saya ulangi. Jadi beliau sedang membahas tentang gimana supaya nanti selamat di atas sirat, selamat dan bisa husnul khotimah. Kata beliau pesannya, amal yang ditampakkan, amal yang disembunyikan lebih banyak daripada yang ditampakkan. Makanya bapak-bapak yang sholat wajib, yang bagus sholat sunnah di mana? Di rumah. Kenapa? Karena lebih tersembunyi. Ya, ibu-ibu yang bagus sholat wajib dan sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Ya, taib. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rasa takut yang benar bukanlah yang membuatmu putus asa, tetapi yang membuatmu menjauhi dosa dan memperbaiki amal. Ini sikap orang mukmin, Pak. Takut neraka, takut di akhirat, tapi bukan jadi hopeless. Tapi jadi apa? Mereka malah menjauhi dosa-dosa dan memperbaiki amal. Itu harusnya. Ibu kalau takut sesuatu kan biasanya suka jadi ketakutan. Kalau orang-orang dulu takut dari neraka, takut azab Allah, tapi justru rasa takut itu membuat mereka menjauhi dosa-dosa dan membuat mereka jadi memperbaiki amal soleh mereka. Baik, coba kita lihat pembandingan antara kita dengan para salaf. Coba lanjut. Perbandingan antara kita dan para salaf, mereka banyak amal tapi merasa sedikit, kita sedikit amal tapi merasa banyak. Betul? Ya, susah banget ngakuin, betul? Betul, ya. Kan ibu-ibu nggak mau salah biasanya, Pak. Tapi di sini mau salah dia, ya. Betul, Pak? Ibu-ibu nggak mau salah? Takut, Bapak. 2. Mereka takut amal tidak diterima, kita yakin amal pasti diterima. Mereka menangis karena dosa kecil, kita meremehkan dosa besar. Mereka menangis gara-gara dosa kecil, sedangkan kita meremehkan dosa besar. Lanjut. Motivasi ibadah mereka karena takut dan cinta kepada Allah, kita karena kebiasaan atau pamer. Ya, motivasi mereka kan ibadah tuh ya takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Tapi kalau motivasi ibadah kita apa? Kebiasaan atau pamer. Kemudian mereka hatinya lembut dan tunduk, sedangkan kita keras dan merasa cukup. Makanya ini ada satu kata yang bagus, Pak. Siapa yang merasa amalnya sedikit, maka hendaklah ia perbanyak amal. Dan siapa yang merasa amalnya banyak, hendaklah ia takut amalnya tidak diterima. Saya ulangi. Yang merasa amalnya dikit, banyakin. Yang merasa amalnya banyak, maka takutlah amalnya tidak diterima. Ini dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jamil Ulum wal Hikam. Taib, Bapak Ibu, itulah poin yang pertama. Kenapa ada orang yang tersesat di usia senja? Karena ternyata dia tidak mempersiapkan bekal, padahal akhirat perjalanan yang sangat jauh. Kalau para salaf saja seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, mereka masih beramal saleh, padahal amal mereka banyak, tapi ternyata mereka takut amalnya tidak diterima. Oleh karena itu, ini jadi sebuah warning buat kita semuanya. Yuk, persiapkan amalmu, perbanyak amalmu. Tapi ingat, ya, bukan hanya banyak, tapi tentunya landasannya apa dalam ibadah? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlaskan Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita semuanya yang sudah merasa beramal, jangan sombong, jangan ujub. Ibu-ibu yang sudah syar'i, keep istiqomah. Ya, pasti ada yang ngomongin. Ibu gak benar pun pasti ada yang ngomongin. Ya, maka ibu lebih baik mana? Ibu istiqomah ada yang ngomongin, itu lebih baik. Ya, mudah-mudahan omongannya pun baik semuanya. Dan inilah poin yang pertama.
pentingnya mempersiapkan bekal untuk akhirat. Yang kedua, kenapa ada orang tersesat di usia senja? Ini Pak, buat kita semuanya yang mungkin udah merasakan masa di mana masa kita muda ya. Kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua. Ya bapak-bapak ya. Karena ada orang yang di usia mudanya melakukan itu dan dia terus lakukan itu di usia tuanya. Coba saya tanya gini. Ibu, apa gara-gara makan somai tadi terus jadi kolesterol? Enggak kan. Jadi ibu kolesterolan udah dari kapan? Mungkin dari masih muda. Efek makanan saja bisa berefek kepada masa tua. Efek makanan loh Pak. Sekarang gimana efek dosa? Bapak-bapak yang, mohon maaf ya, yang kakinya mau ke depan boleh loh Pak. Saya nggak ini ya, kasihan takutnya. Tuh Bapak juga udah mulai, nggak apa-apa. Saya juga pegel ini, gini aja saya pegel ini. Ya ibu-ibu boleh ya, nggak apa-apa ya. Ya, boleh Pak. Jangan takut Pak ya, nggak apa-apa ya. Saya bukan orang yang suka ciuman bolak-balik, bukan ya. Jadi silakan bapak-bapak kakinya yang udah itu ya. Itu kan sebabnya apa Pak? Begitu Pak. Ya. Kan bukan karena sebab sekarang, ya kan? Pasti sebabnya makanan di masa lalu. Sama saya juga orangnya kesemutan baik. Lu ada ibu-ibu udah nyender, ya kaki ke depan udah ya awas bu jatuh ke bawah, ya. Emang itu sebabnya apa kaki begitu? Emang sebabnya asam urat tuh langsung? Enggak. Pasti gara-gara dari dulu usia muda. Betapa banyak penyakit sekarang muncul karena makanan-makanan yang kita konsumsi di usia muda. Itu baru makanan. Gimana? Dosa. Makanya kata Ibnul Jauzi, di sini ada Al-Quran surat Al-Qalam ayat 44. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka sadari. Ibnul Jauzi menafsirkan ayat ini, betapa banyak orang berdosa yang dibiarkan sehat. Orang berdosa dibiarkan kuat dan panjang umur. Padahal itu hanyalah langkah menuju kehancuran. Pak, pantes kalau kita dikasih sakit mah, betul? Karena sakit kita ngapusin dosa. Malah curiga kalau ada orang gak pernah sakit Bapak. Curiga. Makanya pernah Nabi ketemu sama orang Baduy yang gak pernah sakit. Pernah sakit kepala? Apa itu sakit kepala? Sampai bingung dia sakit kepala apa? Kagak pernah sakit. Apa kamu pernah sakit perut? Apa itu sakit perut? Akhirnya begitu orang itu pergi, Nabi ngasih tahu siapa yang melihat salah satu contoh penduduk neraka itu orangnya. Makanya kita dikasih sakit kan? Iya. Karena ngapusin dosa. Malah dari Ibnu Hajar Pak, kalau nggak salah mengambil riwayat itu menjadikan dalil apa? Ya salah satu tanda penduduk surga ya sakit, pusing diantaranya. Bapak pusing? Pusing? Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan itu baru tanda ya Pak ya. Tanda dihapusin dosa. Tanda penduduk surga. Makanya kita pasti dikasih sakit. Makanya ibu saya begitu sakit begitu, oh mah penduduk surga pusing mulu kan gitu loh. Iya. Ya karena tadi orang itu nggak pernah pusing, orang itu nggak pernah sakit perut. Maka ini yang pengen lihat penduduk neraka itu orangnya. Ya berarti yang penduduk surga berarti apa? Ada ujian kan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tadi udah bicara penyakit, tapi sekarang kita bukan bicara penyakit, kita bicara dosa. Ada orang berbuat dosa tapi sehat. Ada orang berbuat dosa tapi kuat, panjang umur. Hati-hati. Ini adalah langkah menuju kehancuran. Ini namanya apa disebutnya? Istidraj. Apa ayat istidraj? Al-Qalam 44. Sanastadrijuhum
min haitsu la ya'lamun. Makanya Ibnu Jauzi bilang begini, lanjut, lihat, dengerin perkataan Ibnu Jauzi, terjemahnya aja. Terkadang hukum Allah ditunda sampai akhir hayat. Celakalah orang yang di masa tuanya masih tergelincir karena dosa-dosanya di masa muda. Baik, saya ulangi Pak. Ya, celaka orang di masa tuanya masih tergelincir karena dosa-dosa di masa muda. Maka bapak-bapak, apalagi yang merasa ganteng ya, yang merasa ganteng nih, tobat dah. Ya, tobat. Ya, ibu-ibu yang merasa cantik, tobat dah. Ya, yang jelek gimana Pak Ustadz? Ya lebih parah lagi kalau kagak tobat mah. Ya, maksud saya gini, Bapak Ibu. Ya, dosa-dosa ini yang masa muda, ya gak ada jalan lain Pak. Kita ini pengen banget ditutupi aibnya. Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 70, yubaddilullah sayiatihim hasanat. Orang yang bertobat kemudian beriman dan beramal soleh, Allah gantikan dosa-dosanya menjadi kebaikan. Saya ulangi. Jadi nanti di surat apa tadi? Al-Furqan ayat 70, orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, Allah akan gantikan dosa-dosanya menjadi kebaikan. Apa maksudnya? Semangat yang dulu berbuat dosa, kemudian setelah dia tobat, semangat berbuat dosanya jadi semangat menuntut ilmu, semangat ketaatan. Lihat deh, banyak orang yang udah tobat, Masya Allah, semangat menuntut ilmunya, semangat ibadahnya. Ya. Oleh karena itu, perkataan Ibnu Jauzi tadi, celaka orang yang di masa tuanya tergelincir karena dosa-dosanya di masa muda. Bapak Ibu, kita nggak mau kelihatan aib kita sama pasangan. Kita juga nggak mau anak-anak kita mengetahui kesalahan kita. Betapa banyak ibu-ibu yang masih majang moto nggak pakai hijab di usia mudanya, kelihatan sama anaknya. Akhirnya anaknya bilang apa? Aku nggak mau pakai jilbab ah. Mami aja nggak pakai jilbab dulu. Itu kan kayak gimana ya Allah, kita seolah-olah terbongkar aib kita. Maka kita pengen masa lalu yang dulu pernah bapak alami, ibu alami, buruk mungkin. Ya sekarang mah kelihatannya soleha banget, tapi ternyata begitu ditanya di Blok M banyak yang kenal. Ya entah siapa dia gitu loh. Ya, kita punya masa lalu masing-masing yang Anda sendiri yang tahu, dan kita pengen ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya cuma satu, taubatan nasuha. Maka Allah akan ganti semua keburukan kita menjadi kebaikan. Semangat maksiat kita Allah ganti dengan semangat ibadah. Tapi sayangnya ternyata ada orang di masa muda banyak melakukan kesalahan, di usia tua pun masih begitu juga. Dulu sering ninggalin sholat, sekarang udah 60, udah 50 masih juga ninggalin sholat. Waliyazubillah. Ya, dulu mungkin pernah zina, masih lanjut lagi di usia tuanya. Ingat Pak, dosa zina itu bikin tambah besar kalau yang melakukannya adalah aki-aki. Salah satu la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 yang Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan sucikan, dan baginya azab yang pedih. Syekhun zanin, orang tua, syekh atau orang tua aki-aki, nenek-nenek yang berzina. Jadi zina itu dosa besar. Lebih besar lagi dilakukan oleh orang tua. Ada yang zina orang tua? Capek kadang-kadang melihatnya, beritanya serem-serem. Ya, zina, nauzubillah. Ya, maka ketika masa mudanya tidak tahu, masa mudanya salah, tobat diam di masa tuanya, alhamdulillah. Allah tutupi semua Pak. Anak-anakmu pun gak ada yang tahu. Anakmu tahu dirimu benar aja. Bahkan istrimu pun gak tahu kalau kau dulu mantan copet atau apa. Gak tahu. Kenapa? Jawabannya cuma satu, taubatan
nasuha. Aib kita banyak banget, tapi Allah akan tutup aib-aib kita kalau kita mau memperbaiki di usia senjanya. Makanya yang sayang, kata Ibnul Jauzi tadi, ternyata celakalah orang yang di masa tuanya masih tergelincir dengan dosa-dosa di masa mudanya. Ya, maka yuk semuanya yang merasa masa mudanya gak benar, ya, kita semuanya berubah menjadi lebih baik agar Allah ganti semua keburukan itu dengan kebaikan. Dan yang kita takutkan, apa maksud dari kata-kata Ibnu Jauzi tadi? Kata beliau, ada dosa yang tidak langsung dihukum di dunia, tapi Allah, lanjut, tapi Allah menunda hukuman itu sampai akhir usia. Ketika hamba sudah lemah lalu jatuh dalam keburukan atau ditutup dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Ya, jadi dia aman-aman aja, Pak. Bikin dosanya sampai tuanya. Ternyata ini menjadi sebab ia akhirnya ditutup di hidupnya dengan su'ul khatimah. Maka lanjut, maka orang yang tidak bertobat dari dosa masa muda bisa tergelincir di akhir hidupnya karena akibat akumulasi dosa-dosa itu. Taib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dalam Al-Qur'an apa? Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan yang mereka perbuat itu telah menutupi hati mereka. Jadi kelamaan bikin dosa, terus dosa, maka kertas yang putih itu akhirnya jadi hitam, akhirnya susah bertobatnya. Maka kalau ada orang di usia tua bertobat, Masya Allah, ya semoga Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, lancarkan taubatnya. Ya, yang penting innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya. Amal itu bagaimana akhirnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikahu." Waspadalah terhadap dosa-dosa kecil, karena ia akan berkumpul pada seseorang hingga ia membinasakannya. Inilah dosa yang tampak ringan di masa muda, tapi akibatnya berat di masa tua, karena tidak pernah disucikan dengan taubatan nasuha. Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, lanjut, dosa demi dosa membuat hati mati, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada hati yang mati, namun pemiliknya tidak sadar. Ini musibah yang paling besar. Dia hatinya udah nggak merasa lagi dosa, dan dia nggak ngerti udah berapa banyak dosanya, dan dia tidak sadar dengan dosa-dosanya. Ini adalah musibah yang besar. Orang tidak sadar dengan dosa-dosanya. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, aku takut bila aku berbuat dosa hari ini, lalu Allah cabut dariku kenikmatan ibadah besok. Pak, kita bikin dosa hari ini, tiba-tiba dicabut nikmatnya ibadah besok. Kok sholat jadi gak khusyuk, kok beramal begini, kok biasanya mah nikmat tapi kok jadi kagak bagus amalnya. Nah ini, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku takut bila aku berbuat dosa hari ini, lalu Allah cabut dariku kenikmatan ibadah besok. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lanjut, setiap maksiat meninggalkan bekas dalam hati, kelemahan, kegelapan, dan kehinaan. Jika terus dilakukan, maka di akhir hayat Allah biarkan hamba itu sendirian tanpa taufik. Taib. Jadi kalau maksiat dibiarkan terus menerus, maka di akhir hayat hamba itu sendirian tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fudail bin Iyad, jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa engkau berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, ini adalah dalil
bahwa Allah menghapuskan semua dosa-dosa asal orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, siapa yang bertobat dan sungguh-sungguh, maka dosa masa muda tidak akan menghancurkan masa tuanya. Asal tobat, maka dosa-dosa masa mudanya gak akan menghancurkan masa tuanya. Tapi siapa yang masa mudanya masih terus dilanjutkan dosa-dosanya sampai masa tuanya, maka ditakutkan ini akan menyebabkan dia hussuul khatimah. Taib, kita masuk pada poin yang ketiga, tersesat di usia senja dengan sebab yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk pada poin yang ketiga, ada satu kata dari Ibnu Qayyim yang bagus. Lanjut, sesungguhnya dosa adalah sebab Allah menutup pintu husnul khatimah, dan taubat adalah sebab Allah membukanya kembali. Jadi gara-gara dosa Allah tutup pintu husnul khatimah. Tapi karena taubat Allah buka kembali pintu husnul khatimah tersebut. Maka semoga Bapak Ibu sudah terbuka pintu husnul khatimahnya. Ya, yang penting sudah taubat. Kalau ada yang nanya, Bu, ada yang nanya, kan mati ada dua, ya, mati mendadak sama mati sakit dulu. Ibu mau yang mana? Mendadak apa sakit dulu? Bapak mau mendadak apa sakit dulu? Kalau mendadak biayanya irit, kagak ada biaya rumah sakit, betul. Kalau mendadak kan cuman biasanya yang ditinggalin agak kaget, ya, agak kaget karena belum ada penjelasan. Malah ada cerita lebih kaget lagi begitu, yang datang yang takziah ada yang muda, ya, istrinya jauh lebih kaget lagi. Ternyata bapaknya punya franchise, ya, kagak bilang-bilang dia gitu loh. Jadi kalau mati mendadak ya irit. Kalau mati di rumah sakit keluar biaya, tapi sakit juga ngapusin. Nah sekarang ibu milih mana? Ibu-ibu kan biasa irit mulu bawaannya, ya kan? Bapak aja kalau mesen mie, aku mau mie goreng Aceh, lama banget dimesennya Pak. Di GoFood tuh ngapa? Cari ongkir yang gratis. Bapaknya udah, Bu mana mie-nya gitu ya. Nanti mahal amat sih ini ongkirnya, ya. Tapi ibu kalau mati maunya sakit dulu, nggak mau yang ongkir gratis gitu. Saya pernah ternyata mau mati mendadak, mau mati sakit dulu, yang penting dia sudah taubatan nasuha. Itu yang penting, Pak. Ya, jadi Bapak milih mana? Tetap gak berani milih ya. Ya, yang penting sudah tobat. Karena mati mendadak adalah kebaikan buat orang muslim. Kenapa? Ya karena dia ya tadi irit biaya dan lain sebagainya. Tapi sakit pun menghapuskan dosa. Yang penting adalah kedua-duanya sudah taubatan nasuha. Taib yang ketiga, kenapa orang tersesat di usia senja? Karena dia menyia-nyiakan umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibnu adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al al khamsin an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa wa maza 'amila fi ma 'alima. Jadi kita masuk kepada poin, ada orang yang suka menyia-nyiakan umur. Gampang, tobat mah nantilah kalau udah 29 my age. Tobat nantilah kalau pulang umroh. Ya, nantilah kalau udah ya 40, 41. Ya, ada orang yang terlena dengan umur. Maka hati-hati, umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi rohnya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui. Taib, ini sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Bahkan Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari segala rahasia akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menyia-nyiakan umur. Ternyata nanti umur akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang ditanya umur kan bukan hanya yang ditanya 2 kali itu bukan hanya harta loh Pak, umur juga. Umurnya untuk apa ia gunakan, terus masa mudanya untuk ia apa ia habiskan. Baru hartanya dari mana dan untuk apa, baru yang terakhir tentang apa yang ia amalkan dari apa yang ia ketahui. Baik, mari kita lihat bagaimana pandangan para salaf dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan menyikapi hadis ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebagaimana tadi yang sudah dibahas, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, aku tidak menyesal karena sesuatu sebagaimana aku menyesal atas hari yang berlalu tanpa amal soleh di dalamnya. Bapak Ibu hati-hati, hari berlalu tanpa ada amal. Makanya min alamati a'radillah 'anil abdi ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba ketika seorang hamba itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka hati-hati, amal kita tidak bermanfaat. Ya. Waduh 50 masih nonton Korea baik. Ya. Usia sudah tua tapi masih melakukan amal yang tidak bermanfaat. Ini hati-hati. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah aku tidak menyesal karena sesuatu bagaimana aku menyesal atas hari yang berlalu tanpa amal saleh di dalamnya. Jadi jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa ibadah. Abu Darda radhiyallahu mengatakan, sesungguhnya aku takut datang pada hari kiamat sementara Allah berfirman kepadaku, wahai Abu Darda, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Nah, termasuk Bapak Ibu yang punya ilmu bagus diamalkan. Ya, yang punya ilmu ya bagus diamalkan. Kenapa? Karena ilmu adalah amanah. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, lanjut. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian darimu. Dan beliau juga berkata, setiap pagi seorang mukmin berkata kepada dirinya, wahai diriku, ini adalah hari baru. Aku adalah saksi bagimu, beramallah karena aku tidak akan kembali lagi. Taib. Kalau bahasa dulu waktu di pesantren, saya diajarin begini. Lan tarji'al ayyamul lati madad. Tidak akan kembali hari-hari yang telah kamu lalui. Maka Bapak Ibu, kata Hasan Al-Basri, ada 3 hari itu. Yang pertama, qad zahaba bima fi, masa lalu itu sudah berlalu dengan segala kenangan. Masa yang akan datang belum tentu akan ketemu. Falan, maka sekarang milikmu, fa'mal fi, beramalah. Jadi masa lalu, ya udah masa lalu udah berlalu kan. Ya, tinggal lihat aja pakai spion masa lalu mah. Lihat sekali-kali, jangan lihat spion baik, nubrukan. Ya, lihat sekali-kali. Itu masa lalu itu begitu, lihat sekali-kali sebagai pelajaran. Masa yang akan datang belum tentu juga kita ketemu kan. Tapi masa ini sekarang, laka fa'mal fi. Masa ini sekarang ini milikmu dan beramallah. Makanya nanti kita akan ditanya ternyata semuanya.
Pertanyaan yang pertama tadi apa Pak? Umurmu. Kira-kira kalau ditanya nanti di akhirat, kita bisa jawab kagak? Ibu Junaiti, suaminya Junaidi, ya ini Junaiti. Bagaimana umurmu dihabiskan? Saya sih cuman skip aja sih. Bingung juga Pak jawabnya. Karena banyak di antara kita yang memang baru sadar di usia-usia sekarang. Ya. Terus itu kan umur secara global. Ditanya lagi sekarang, masa mudamu dihabiskan untuk apa? Tambah skip lagi tuh mah. Ya, kita jawab secara global aja masih bingung. Apalagi ditanya masa muda untuk apa? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, maka jangan sia-siakan umur. Umur ini adalah anugerah dari Allah. Umur ini adalah apalagi mudah-mudahan kita ketemu sama Ramadan besok ya Allah. Berapa bulan lagi Pak? 4-5 bulan lagi mudah-mudahan ketemu. Ini luar biasa kalau ketemu. Ya, kemarin udah ketemu alhamdulillah. Ketemu Zulhijjah juga, betul? Ketemu Muharram juga. Itu kan 3 bulan yang dinanti-nanti tuh. Muharram apa tadi? Ramadan, Zulhijjah, Muharram. Ada 3-10 kata Abu An-Nahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang terdahulu. 10 terakhir